Nah, salah satu bidang di Komisi C itu adalah BUMD. Betul. Ini katanya komisi cari duit, bener ya, Mas Adam? Bener ya, Ketua? Pendapatan. Komisi pendapatan. Jadi, perlu saya disclaimer lah ini, wes jujur-jujuran. Jadi waktu dulu Mas Adam masih jadi staff, saya jadi jurnalis. Waktu Mas Adam jadi ke Jakarta, saya masih jurnalis. Waktu Mas Adam duduk di kursi dewan, saya masih jurnalis juga. Jadi yang berubah itu cuma Mas Adam. Ya tentu yang harus kita perbaiki yang pertama adalah sistemnya, Mas ya. Karena ada beberapa anak perusahaan yang hidup segan mati tak mau. Gitu. Masih ada itu ya? Ada anak perusahaan. Ada nggak sih kalau kolaborasi dengan perusahaan swasta gitu? Ada juga. Oh iya? Itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan atau sektor swasta mie ternama. Nggak boleh sebut nama lagi. Nggak boleh sebut nama lagi, harus bayar. Walaupun ternama ya. Harus bayar dulu ke Lentera. Halo Sobat Lentera, dimanapun Anda berada, kali ini saya, Yasin Al-Rafiri akan menemani Anda, tentu bersama dengan narasumber yang kita undang di podcast Sang Legislator. Nah, tapi sebelum itu, saya mau ngasih sebuah pantun buat teman-teman Sobat Lentera di rumah. Melaku-melaku nang pinggir kali, Sang Legislator, podcast DPRD Jatim, inspirasi. Cakep. Oke. Kali ini, Sobat Lentera, saya sudah ditemani oleh satu orang legislator yang cukup muda, masih energi, dan punya banyak memori juga dengan saya pribadi. Karena dulu sama-sama berada di lapangan yang kejam gitu. Selamat sore Mas Adam Rusdi. Siap, Mas Yasin. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekarang ketua, berarti tugasnya lebih banyak. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau tugasnya lebih banyak, dulu pemirsa sebelum dari Komisi C DPRD Provinsi Jatim, Mas Adam sebagai anggota Komisi E. Komisi E. Sekarang beda bidang gitu. Betul. Beda bidang. Gimana? Maksudnya harus ada penyesuaian, perlu lagi langsung ketua lagi gitu. Sebelum ketua Komisi C, saya ketua Komisi A. Oh iya, ketua Komisi Komisi A dulu ya. Dari A, C. Wah, berarti sudah terbiasa dengan adaptasi Insya Allah. Perubahan bidang gitu. Nah, salah satu bidang di Komisi C itu adalah BUMD. Betul. Termasuk juga bagaimana ini katanya komisi cari duit, bener ya Mas Adam? Bener ya Ketua? Komisi pendapatan. Jadi di dalam struktur bidang yang dilakukan oleh Komisi C ini termasuk untuk menggali potensi ekonomi ya di pendapatan ya di Jawa Timur. Nah, oh iya Pak Ketua, Pak Mas Bro, Mas Bro Adam. Agak kaku semua kita yang jadi bingung mau panggil Mas Bro apa? Iya. Karena terbiasa teman lama. Gitu. Ya, jadi karena teman lama jadi lama-lama bingung juga mau panggil apa ini. Tapi perlu saya disclaimer lah ini, wes jujur-jujuran. Jadi waktu dulu ya waktu dulu Mas Adam masih jadi staff, saya jadi jurnalis. Waktu Mas Adam jadi ke Jakarta, saya masih jurnalis. Waktu Mas Adam duduk di kursi dewan, saya masih jurnalis juga. Jadi yang berubah itu cuma Mas Adam. Oke. Mas Adam, jadi BUMD itu kan di Jatim itu kalau nggak salah ada 11 ya. 11 BUMD di Jatim itu termasuk ada Bank Jatim, ada Pancawira Jatim, terus ada Jamkrida dan lain-lain. Itu pertama kali ada duduk di Komisi C dan mengetuai komisi ini, itu bagaimana? Apa yang akan dibenahi di sini gitu. Tentu ketika kita melihat BUMD hari ini yang menyumbang sektor pendapatan dari BUMD hari ini memang Bank Jatim. Dari
470 miliar. Itu dari Bank Jatim 420 sendiri. Artinya ketika semua BUMD ini digabungkan melalui Bank Jatim, ini sudah nggak imbang sudah. Nah, tentu kami dominan berharap, sekali ya. Tentu kami berharap ke depan agar BUMD yang ada di Provinsi Jawa Timur ini bisa menyumbang PAD seperti Bank Jatim. Oleh karena itu ketika kami di awal kami menjabat Ketua Komisi C, kami melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di BUMD masing-masing. Jadi kami langsung turun ke holding BUMD-nya, bahkan sampai dengan anak perusahaannya. Kami terus mengkaji dan meneliti kira-kira kenapa sih BUMD ini kok seolah-olah memang memberikan pendapatan ya, sudah ada dividen juga, tapi bagi kami kurang maksimal karena melihat nilai aset, kemudian setoran modal di awal, sehingga bagi kami selaku Komisi C tentu berharap lebih besar lagi. Karena kita dituntut oleh masyarakat agar PAD ini bisa kita maksimalkan dengan baik sehingga bisa kembali lagi kepada masyarakat. Nah, ketika kami melakukan atau kunjungan ke BUMD ini, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti PWU dan JGU itu memiliki permasalahan aset. Jadi baik PWU maupun JGU ini dibebani oleh aset yang cukup besar, dan aset ini adalah aset imbreng. Aset imbreng itu hanya bisa dikerjasamakan kepada sektor swasta itu melalui KSO. Sedangkan kadang-kadang orang-orang ini kan atau pengusaha atau investor, KSO itu kan kurang worth it ya bagi pengusaha, karena harus kerjasama bareng. KSO itu kepanjangannya mungkin ada teman-teman. Jadi semacam kerjasama operasional. Oh, kerjasama operasional. Nah, kan biasanya pengusaha itu lebih taktis, sewa 1 tahun saya berapa, kira-kira begitu, sehingga dia bisa mengelola bebas usahanya. Ketika kerjasama operasional ini dilakukan dengan BUMD, maka harus berbagi mulai dari sahamnya, direksinya, dan lain sebagainya, itu harus berbagi bersama-sama. Nah, tentu mungkin bagi para pengusaha kurang nyaman dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang masih belum maksimal terkait dengan potensi pasarnya. Padahal ketika kita berbicara BUMD ini kan captive marketnya jelas. Semisal contoh ada anak perusahaan BUMD dari Pancawira Usaha, yaitu PT Moya Kasri, itu kan bergerak di sektor air minum. Nah, air minumnya namanya Siropen. Nah, ini kalau pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan seluruh OPD menggunakan air minum itu semua, itu insya Allah kan akan memberikan profit yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi tidak begitu kenyataannya. Hari ini dilakukan tapi belum maksimal. Nah, sehingga kami mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ini bisa dilakukan secara maksimal. Sama juga dengan BUMD yang lainnya. Jadi memang kita mendorong pada sektor kebijakannya, Mas Yasin. Berarti kebijakan itu masih dirasa oleh teman-teman di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu belum mendukung ya gerak dari. Sudah ada surat edaran, cuman kadang-kadang namanya kebijakan ini kan harus sedikit dipaksa. Begitu. Harus sedikit dipaksa. Kalau tidak dipaksa, rasanya kalau hanya himbauan itu kan juga masih kurang tek gitu kan. Iya ya. Kalau nggak dipaksa nggak enak, Mas. Iya, betul. Terus kan ada beberapa juga ada BUMD yang penyertaan, terus ada yang TBK. Apa karena Bank Jatim punya itu karena memang basic bisnisnya itu ya, sehingga punya pendapat Bank Jatim juga didukung oleh peraturan yang kemudian seluruh ASN baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi harus menggunakan Bank Jatim. Jadi pengelolaan anggarannya,
keluar masuk anggarannya itu kan harus melalui Bank Jatim. Ya. Sehingga kita didukung oleh itu. Karena kalau nggak didukung oleh itu juga kita juga agak berat. Nah itulah artinya kebijakan itu berarti. Iya betul, itu kebijakan, kan? Betul. Artinya kalau itu semua sudah terkapitalisasi oleh Bank Jatim, maka itu bisa impact-nya besar. Betul. Kira-kira gitu ya? Nah, betul. Nah, cuman hari ini kan kami mendorong Bank Jatim agar lebih kreatif lagi. Jadi bukan hanya mengandalkan pasar yang sudah pasti, tapi juga harus mampu bersaing dengan bank-bank yang lainnya. Karena bank itu kan harus menyalurkan kredit yang produktif. Nah, selama ini yang dilakukan oleh Bank Jatim itu kan kredit yang konsumtif, yang diberikan kepada ASN, diberikan kepada anggota dewan seperti saya, ya kan, yang kemudian kita harus kita berhutang di sana dalam rangka memenuhi memutar ya memenuhi oh soalnya ya. Terus apa bagaimana dengan yang lain, misalnya Petrogas misalnya, atau Petrogas Jatim Utama hari ini menjadi penyumbang terbesar sebesar 35 miliar. Tapi tentu hari ini kami mendorong karena ada sebuah kebijakan yang menurut kami ini masih kurang. Misal contoh terkait dengan pertambangan minyak, ada kebijakan dari pemerintah participating interest, itu semacam pembagian wilayah antara pusat dengan provinsi, itu masih dirasa sangat kurang. Jadi minimal standar yang kurang. Iya betul. Minimal standarnya kan 4%. Tapi nyatanya sampai hari ini banyak yang masih di bawah 4%. Itu yang kemudian terus kami dorong agar sesuai dengan aturan. Aturan sudah ada, dan tapi kan masih bersifat himbauan ini. Tapi ya, sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan politis dari kita, baik dari legislatif ataupun dari eksekutif, Ibu Gubernur, untuk mendorong agar partisipasi interest yang ada di Petrogas ini betul-betul bisa kita maksimalkan, sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Jawa Timur. Pernah nggak, kita kan pembangunan di Jawa Timur kan terus berlangsung. Apakah seluruh pembangunan Jawa Timur itu menggunakan BUMD sipil di Jatim ya? Selama ini, nah itu dia, masih belum termaksimalkan itu. Kan mestinya kalau kita di pusat itu kan ada BUMN ya kan, yang mengerjakan beberapa proyek-proyek strategis nasional. Nah kita di sini sebenarnya sudah ada namanya apa itu di bawah naungan PT JGU yang bergerak di bidang konstruksi, jasa dan konstruksi, tapi masih belum maksimal juga sampai pengerjaan proyek-proyek pemerintah ini masih belum banyak diambil oleh BUMD tersebut. Nah, dan lagi-lagi memang BUMD ini harusnya hari ini itu menjadi gadis cantik karena dia sudah punya model yang cukup bagus, captive market yang cukup bagus, yaitu pemerintah yang mungkin bisa kita dorong melalui kebijakan-kebijakan. Walaupun kita tahu ya dalam sektor usaha ada namanya persaingan usaha, TPPU, Undang-Undang Persaingan Usaha. Tapi Undang-Undang Persaingan Usaha itu kan kalau kita membuat kebijakan di atas 50%, artinya di bawah itu ya 10%, 20% yang dikerjakan oleh BUMD. Menurut kami seharusnya itu bisa. Tinggal bagaimana keseriusan dari BUMD itu sendiri dalam mengerjakan. Jangan-jangan pemerintah ini serius sudah melakukan himbauan, tapi BUMD-nya kemudian kurang gercep juga di lapangannya. Jadi memang harus ada balancing di sana antara pelaksana dari BUMD tersebut dan dari kami selaku kebijakan. Seandainya ini kalau Bank Jatim itu kan perbankan sudah ada kebijakan, semua harus nabung di sini nih. Gitu. Kalau ada transaksi harus ke Bank Jatim nih. Nah, seandainya kembali lagi, kalau semua pembangunan harus ke PT ini nih yang di bawah naungan BUMD Jatim langsung, atau semua pengadaan air mineral harus ke brand ini nih, gitu kan? Itu bisa. Jadi mungkin apakah ada persaingan
BUMD, daya tahan BUMD terhadap persaingan swasta-swasta yang lain juga berpengaruh ya, Mas Adam? Ya memang swasta juga pasti akan tidak akan tinggal diam juga ketika kita full murni harus menggunakan BUMD, karena kayak air ini kan persaingan juga luar biasa. Kemudian di sektor jasa dan konstruksi, di sektor pangan, sektor swasta hampir semuanya sudah ada itu, dan kita pun juga tidak boleh mengganggu itu. Artinya harus ada wilayah yang kemudian bisa dinegosiasikan di situ. Jadi mana yang kemudian menjadi domain swasta yang bagi pemerintah provinsi ini tidak perlu kita sampai masuk terlalu dalam. Karena itu untuk menjaga iklim investasi juga di Jatim ya. Karena juga berkaitan dengan iklim investasi itu. Karena kita juga terikat undang-undang persaingan usaha tadi. Iya. Bisa saja kita melakukan itu, tapi kan kita juga harus melihat sektor swasta agar terus berjalan, dengan sektor swasta juga memberikan dampak yang positif kepada kita. Oh iya Mas Adam, mungkin pemirsa juga penasaran, sebenarnya kita tuh kerja ya di Jatim nih, kerja semua. Nah, kita tuh setor berapa sih ke pusat? Yang apa itu? Untuk semua iklim usaha kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu harus melakukan apa ya? Untuk angka pastinya kami belum bisa memastikan ya, karena kan ada beberapa macam-macam. Misal contoh kayak pajak PKB, pajak kendaraan bermotor ini. Nah, itu kan ada yang namanya ini pemberlakuan opsi pajak, di mana kalau dulu 60% untuk provinsi, sekarang cuma 30% untuk provinsi. Nah, berarti pasti menurun besok ya? Sudah menurun. Tahun ini pasti menurun. Turun 4,1 triliun. Makanya kami dari Komisi C ini berupaya agar sektor-sektor yang di lain pajak, semacam BUMD, kemudian aset, kemudian mendorong investasi yang ada di Jawa Timur ini terus kami lakukan. Terus digenjot gitu. Betul. Terus tapi BUMD-nya gini, saya mau digenjot tapi ya suntik dulu lah gitu. Iya boleh-boleh saja. Kami tidak akan menutup mata, yang namanya usaha pasti butuh modal ya. Iya. Tapi ketika pengajuan modal, kita boleh dong tahu bagaimana bisnis plan-nya. Oh. Kira-kira kamu mengajukan modal ini buat apa? Karena kan banyak orang juga, banyak pengusaha juga yang kemudian berawal dari modal yang minimal tapi bisa menghasilkan hal yang maksimal. Kami mencoba untuk membangun mindset BUMD bahwa modal itu memang penting, tapi bukan menjadi yang utama. Yang utama adalah keinginan. Karena sebesar apapun kita diberikan modal, tapi kalau keinginan dan keseriusan dalam menjalankan BUMD tersebut tidak jalan, maka tidak akan maksimal juga. Pengaruh SDM gimana, Mas? SDM yang ada di direksi-direksi BUMD ini? Ya tentu sangat penting sekali. Di pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan rekrutmen terhadap SDM itu, kita membentuk tim pansel, yang dimana itu kita juga mengajak lembaga independen, kampus, untuk kemudian bisa melakukan fit and proper test bagi para calon-calon direksi maupun komisaris ini. Jadi kami berupaya agar seterbuka mungkin untuk melakukan rekrutmen itu, walaupun masih belum maksimal juga hasilnya. Belum maksimal juga, proses ya Mas? Ya. Nah ini untuk mendukung inovasi, salah satunya mungkin di era digital ini ada digitalisasi. Bagaimana Anda selaku Komisi C menilai terobosan-terobosan mereka ini, para BUMD ini, dalam memanfaatkan hal itu? Ada beberapa yang sudah melakukan itu, semacam hari ini di PT Adigrawi Jatim itu anak perusahaannya PT Pancawira Usaha Holding itu kan salah satu sektor bisnisnya itu adalah hotel. Oke. Jadi di pemerintah provinsi ini punya hotel namanya Hotel Bekisar dan Hotel Varna. Hari ini kami kemarin sudah melihat bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan digital juga dengan bekerjasama dengan salah satu
e-commerce yang cukup ternama lah, kan nggak boleh sebut nama ini kan, nanti harus bayar dulu ke Lentera ya kan, rugi dong kita sebutkan nama kan. Jadi kami melihat sudah ada beberapa yang melakukan hal itu, Mas Yasin. Oke. Ya, sektor-sektor yang memungkinkan ya seperti perhotelan itu cenderung bisa lebih cepat melakukan perubahan digitalisasi ya. Dan itu harapannya ke sektor-sektor yang lain. Gitu. Nah, lalu kondisi apa sih yang membuat kita, sesuai pembacaannya Mas Adam, yang membuat BUMD ini mungkin dirasa perlu langkah yang lebih atraktif atau bagaimana, itu apa yang menurut jenengan selaku ketua komisi ini apa ya yang salah ya, yang perlu segera harus dibenahi? Ya tentu yang harus kita perbaiki yang pertama adalah sistemnya, Mas ya, karena ada beberapa anak perusahaan yang hidup segan mati tak mau. Masih ada itu ya? Ada anak perusahaan namanya ada Kasa Husada. Yang hari ini sangat complicated permasalahannya, jadi sampai BPJS ketenagakerjaan karyawan juga tidak terbayarkan. Padahal Kasa Husada ini adalah soko gurunya Kasa se-Indonesia. Jadi banyak perusahaan-perusahaan swasta itu dulu belajarnya ke Kasa, tapi sekarang mereka bisa survive. Tapi justru kita sebagai guru dari semua Kasa yang ada di Indonesia justru malah terpuruk untuk gaji karyawan itu sampai utang-utang. Maaf, itu di bidang apa? Di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Bidang kesehatan sekarang sedang terpuruk. Itu hari ini sedang kami lakukan upaya-upaya perbaikan, karena ini kan anak perusahaan. Kami berencana, ini sedang kita kaji, apakah ini bisa berdiri sendiri. Jadi kami melakukan kajian untuk membentuk BUMD Alkes, karena kami kemarin sudah menghitung kira-kira ini kalau di take over berapa, dikerja samakan dengan swasta bagaimana. Kami sudah mencoba untuk melakukan itu, dan sekarang kita sedang melakukan kajian untuk perusahaan tersebut. Kira-kira layak disuntik atau layak ditutup juga kan, kira-kira begitu. Karena ketika ditutup ternyata justru pembiayaannya lebih besar. Menurut Mas Adam, suntik mati itu perlu atau tidak perlu atau bagaimana? Kondisional atau gimana? Tentu berdasarkan kajian, Mas ya. Kita kan tidak bisa semena-mena bahwa BUMD ini tidak layak diteruskan atau tidak. Tentu semua by riset, karena di sana juga ada hajat hidup karyawan yang harus kita pikirkan. Kemudian ada pasar yang rasanya masih bisa kita pertahankan, sehingga riset ini harus kita lakukan. Karena kita kan dituntut pertanggungjawaban juga, Mas Yasin. Jangan sampai hal yang kemudian kami rekomendasikan melalui Komisi C ini justru akan mendapat cibiran dari masyarakat, karena kita kan mendapat tanggung jawab dari masyarakat juga. Misalnya kayak pengadaan alkes itu tadi, kalau BUMD yang diserahkan untuk mungkin dimodali ulang atau bagaimana gitu, untuk dia bisa bersaing tapi ternyata saingannya di luar. After COVID itu pengadaan alkes itu bisnis yang sedang hype dan itu memang masih terus berlanjut. Nah, bagaimana yang terakhir kajian dari teman-teman yang meriset itu? Masih akan dilakukan kajian. Jadi hari ini kami sudah menganggarkan melalui Biro Perekonomian untuk melakukan kajian-kajian terhadap BUMD tersebut. Termasuk kami juga, jadi ini masih dalam tahap perencanaan ya. Apakah nanti Kasa Husada ini akan kita buat holding sendiri, jadi BUMD berdiri sendiri, atau nanti melalui holding yang sudah ada hari ini, yaitu melalui PWU, atau bagaimana, itu masih dalam kajian, dan insya Allah nanti di perubahan ini akan kita anggarkan untuk itu. Oh iya, Mas Adam, ada nggak sih kalau kolaborasi dengan perusahaan swasta gitu misalnya? Ada juga. Oh iya. Jadi hari ini dari BPKAD ya, Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan atau sektor swasta mie ternama. Nah, mie ternama. Nggak boleh sebut nama lagi. Nggak boleh sebut nama lagi, harus bayar. Walaupun ternama ya. Harus bayar dulu ke Lentera. Jadi ada beberapa sektor swasta juga. Kemudian dari salah satu PT kopi yang cukup ternama juga ada juga. BUMD yang sifatnya penyertaan ya seperti PT Siar itu gimana kabarnya hari ini, Mas Adam? Alhamdulillah PT Siar memberikan kontribusi yang positif ke kita. Jadi di sana memang kita ada 25% saham dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hanya 25%. Jadi optimal ya itu ya? Alhamdulillah hari ini PT Siar memberikan dividen ke kita kalau tidak salah di angka 16 miliar. Sekitar 16 miliar. Oke. Nah, ada target lagi nggak setelah ini 2025 terus 2026? Tentu di semua sektor BUMD kami berikan target untuk meningkat. Berapa persen kira-kira target yang ditetapkan? Macam-macam. Dari setiap BUMD tentu kami melihat kemampuannya ya. Kan tidak mungkin juga seperti PBU kami paksa store 400 miliar, setengah mati dia juga kan. Ada Bank UMKM yang kemudian hari ini kita naikkan. Bank UMKM masih oke ya? Masih oke. Sekarang sudah berubah nama menjadi Bank BPR Jatim. Berdasarkan aturan harus berubah nama. Undang-undang Perseroda. Nah, dari sekian banyak itu juga survei itu Bank BPR survei juga bagus juga hari ini. Yang menurut Anda sebagai Ketua Komisi C melihat dinamika BUMD ini, jagoannya yang mana nih Mas Adam? Yang mungkin 1-2 tahun ke depan punya langkah mantap ini gitu. Kami melihat ada pada Bank BPR Jatim, terus PT Jamkrida Jatim dalam 3 tahun ini tren dividennya meningkat cukup tajam. Dari yang dulu itu hanya meningkat dividennya 50 juta, 100 juta. Sekarang mereka berani up sampai dengan 1 miliar. Nah, ini merupakan hal yang positif, tren positif bagi kita. Dan PT Petrogas Jatim Utama juga memberikan kontribusi yang positif ke kita. Yang awal mula ini cuman 20 miliaran, sekarang menjadi 35 miliar. Nah, jadi mulai banyak tren positif hari ini yang kemudian terus dilakukan perbaikan kepada BUMD. Jadi untuk PT-PT yang disebut oleh Pak Ketua tadi mudah-mudahan itu PT-PT jagoan ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, kalau nggak istiqomah nanti kita panggil di Komisi C. Oke Mas Adam, yang terakhir apa pesan-pesan untuk iklim investasi, iklim usaha di Jawa Timur ini? Yang pertama berkaitan dengan iklim investasi di Jawa Timur ini, bagi kami hari ini Jawa Timur merupakan tempat yang paling nyaman untuk berinvestasi. Karena semua hal, semua jalur transportasi ada di Jawa Timur. Mulai transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, semuanya ada. Dari segi infrastruktur juga semuanya ada. Dan hari ini Ibu Gubernur juga memiliki jargon agar Jawa Timur menjadi gerbang ibu kota Nusantara. Dan perlu pemirsa Jawa Timur ketahui bahwa Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional. Sehingga potensi pertanian, potensi bisnis perdagangan dan jasa ini menjadi sangat potensi di wilayah Jawa Timur ini. Dan juga Jawa Timur memiliki lokasi-lokasi pariwisata yang sangat indah. Dan masih banyak yang masih bisa digali dari Jawa Timur. Dan kami selaku Ketua Komisi C DPR Jawa Timur siap menjadi garator bagi para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Jawa Timur. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Adam, Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Siap. Sebelum saya tutup nih bro. Okay. Pilih salah satu dari dua, opsi, pilih salah satu dengan cepat. Oke. Pecel atau rawon? Pecel.
Surabaya atau Sidoarjo? Sidoarjo dong. Dapil, Bos. TA atau legislator? Legislator. Yang terakhir, birokrasi atau investasi? Investasi. Oke. Oke, yang pertama, kenapa pecel atau rawon? Kenapa pecel? Suka pecel. Lebih suka pecel? Lebih suka pecel. Bumbunya? Iya. Sidoarjo, Surabaya nggak usah ditanya lah ya? Iya, nggak perlu ditanya. Kalau saya dari Surabaya bisa lari lah, yang dari saya ini. TA legislator, lebih sibuk mana sih? Pastinya lebih sibuk legislator. Lebih sibuk legislator. Lebih sibuk legislator. Dampaknya juga lebih berpengaruh ya. Betul, manfaatnya. Manfaatnya lebih banyak legislator. Kenapa memilih investasi daripada birokrasi? Investasi banyak memberikan dampak positif terhadap wilayah. Jadi ketika ada investasi masuk, pasti di sana ada sektor ketenagakerjaan yang akan muncul. Nilai ekonomi warga di sana juga akan meningkat, dan banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan terhadap investasi ini, karena investasi ini juga membuka pintu apa saja yang ada di wilayah sekitarnya, sehingga bagi kami investasi ini sangat penting, dan investasi jangan sampai terbulut karena birokrasi. Oke, terima kasih. Oke, ini sekaligus menutup perjumpaan kita, pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat dari kehadiran Pak Adam Rusdi di studio kami. Jangan lupa sering-sering main ke sini. Siap. Mas Adam. Siap. Oke, saya Yasin Arafiri. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lain waktu.